Oh, dia ada salam dari Mbah Yai Ridwan. Kagem panjenengan semua, wabil khusus kagem Mbah Yai. Oh, karena next week kita di sana, soalnya ke Bantul. Nanti kita berdoa dengan anak yatim di sana. Kita tuh punya kebiasaan tidak usah dimanggakan pada ini ya, pada saru itu tadi. Sudah pada di Jogja itu saru, tetapi ketinggalan selesai utuh nih kemarin. Mau nggak punya kalender ya? Sudah dirapih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para ibu nyai, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Haji Mas Duki, saha ibu nyai Hajah Siti Munawaroh, dumateng Ibu Hajah Titik Purwo, saha ibu-ibu sedaya ingkang rawuh tempat punika, majelis punika, mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya beto berkah, beto manfaat, beto maslahah kagem pondok Ar-Rafiqah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa silaturahim kembali, ngaji kembali, bersama-sama belajar. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini khususnya, atau mungkin teman-teman yang belum bisa bergabung, semoga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, tadi saya sudah mendengar dari dalam, tadi sudah mau itu rasanya sudah ada yang pertama disampaikan oleh Bu Hajah Tipono tadi ya. Bagaimana pentingnya belajar, ta'alum, terus thalabul ilmi, dan itu salah satu manfaatnya adalah ketika kita masih diingatkan belajar, suatu waktu kok menemukan sesuatu itu kok keliru atau belum tahu, insya Allah itu dimaafkan, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang yang sudah berhenti belajar, sudah tidak ada niat lagi untuk belajar, kok salah, dosa. Nah ini perbedaan antara orang yang meniatkan diri terus belajar dengan orang yang sudah tidak mau belajar lagi. Hanya jahil ma'zur dan jahil wailu ma'zur. Ada orang yang tidak tahu tapi karena dia itu ceroboh, karena memang tidak mau belajar. Ada yang memang dia itu masih dalam terus tahap mencari ilmu. Dan insya Allah kita semoga semuanya termasuk orang-orang kamu toh kita belum tahu, termasuk jahil yang ma'zur, orang yang belum tahu tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ibu yang saya muliakan, nanti insya Allah yang doa nanti Bapak nih, nanti Bapak insya Allah kena dalam, beliau insya Allah nanti yang akan memberikan barakah doanya. Insya Allah nanti. Pada pagi hari ini kita akan membahas sedikitnya ada beberapa mungkin yang sangat untuk menyimak untuk barangkali. Masih ada itu. Kalau nanti tidak cukup ya berarti
bisa disimak malam mungkin nanti. Artinya salah satu acuan kita belajar pada pagi hari ini adalah kita akan belajar dari ayat-ayat Al-Quran ini. Nah ini ada yang berpuasa. Ya, nanti ada dua ayat sebelum itu, dua ayat sebelum itu, namun yang saya bagiannya itu nanti poin intinya di situ. Jadi ayat yang sebelumnya itu ayat 155. Al-Baqarah 155 itu gimana? Ini. Bagaimana berulang? Nah, nanya kalau punya istri yang hafal Quran begini, tinggal ini lanjutannya gimana itu langsung hafal. Jadi saya nggak harus banyak-banyak hafal ayat, nggak apa-apa. Cukup tanya beliau saja nanti langsung dilanjutkan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in. Ya, walanabluwannakum bisyai'in. Dan Allah akan memberikan ujian, cobaan kepada kalian semua. Di sini kalian semua itu bisa beberapa pendapat ya, bagi saya sudah mengumpulkan beberapa tafsir ya, ada 11 kitab tafsir yang sudah saya print ini yang kaitannya dengan ayat ini. Dalam tafsiran kumnya kalian semua itu siapa? Kalian semua pertama adalah ini para sahabat di zaman Rasulullah itu yang akan diuji yang pertama. Yang kedua itu adalah orang-orang Makkah. Kemudian yang ketiga adalah umatnya Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat adalah ammatun nasi, seluruh manusia. Nah, sebagian ulama tafsir itu lebih sepakat dengan ini adalah umat-umat mukmin atau umat Islam. Artinya Allah akan berikan ujian itu khususnya pada umat-umat Islam, orang-orang yang beragama Islam dan orang-orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisyai'in, diujinya itu bisyai'in. Ini kata-kata syai'in ini menarik. Bisyai'in itu artinya dengan sesuatu, bukan bil asya, bukan bisyai'i dengan al-ma'rifat juga bukan. Bisyai'in dengan sesuatu, ini di tafsiran ini dikatakan bisyai'in qalilin, dengan sesuatu yang sedikit. Bisyai'in yasirin, dengan sesuatu yang mudah, yang enggak terlalu berat. Artinya ujian yang diberikan Allah itu hanya sedikit, bagian kecil saja. Bagian kecil. Dari apa? Minal khawfi, yang pertama ketakutan, kekhawatiran. Khauf, ketakutan, kekhawatiran. Kadang-kadang ada orang yang khawatir dengan masa depannya. Ada kadang-kadang ada orang yang khawatir dengan hari besok saja sudah khawatir. Itu tapi kekhawatiran tadi hanya sedikit saja. Kalau kekhawatiran kok semua diberikan, ya orang tidak akan mampu hidup. Karena ujian tadi hanya bisyai'in saja, dengan sesuatu syai'in qalilin aw yasirin, dengan sesuatu yang sedikit saja. Walju, dan juga rasa lapar. Rasa lapar tapi juga sedikit. Kalau rasa lapar kok full, artinya kelaparan yang sampai akhirnya mati, ya semua orang akan meninggal. Meskipun ada beberapa tempat yang mungkin ada bencana yang berupa kelaparan yang akhirnya meninggal. Tapi juga di sini yang diberikan kepada orang itu rata-rata itu hanya syai'in qalilin. Jadi kadang-kadang ya bisa mencukupi kebutuhan, kadang-kadang kurang. Tapi sama sekali tidak, itu tidak ada. Itu insya Allah tidak ada, karena Allah sudah mencatatkan, menuliskan rezeki setiap umatnya, makhluknya. Bahkan tidak hanya manusia, makhluk yang lain pun sudah dicatatkan rezekinya. Cicak yang merayap di dinding, ya, diam-diam merayap, kemudian datang seekor, lalu tangkap. Loh, itu cicak itu kan nggak punya sayap, tapi makanannya bersayap yang bisa terbang, itu nggak logis. Kok bisa nangkap? Itu artinya rezeki itu sudah dicatat, sudah ada bagian sendiri-sendiri.
Tinggal kita manusia yang diberi akal, kita diberi kewajiban untuk berikhtiar, kita berusaha sesuai dengan kemampuan. Wanaksin minal amwal, dan kurangnya harta. Monggo. Bisa lagi. Sudah berawal ibu. Yang rambutnya ini pun diawiti minum ya. Saya salah pulang ya. Saya salah pulang pun diawiti ini dari kau. Bukan saya ya. Ujian yang selanjutnya adalah wanaksi minal amwal, berkurangnya sebagian harta benda. Berkurangnya sebagian harta benda kadang-kadang karena mungkin dalam dunia bisnis ada naik, ada turun, ada yang pas laris, ada yang kurang, gitu. Ada laku keras, ada kadang-kadang tidak laku. Tapi tidak kemudian total sama sekali hilang semua harta bendanya blas, tidak. Minimal pasti bisa nyunseu gitu. Kemarin terjadi beberapa bencana di sekitar itu, ada Cianjur, ada Semeru, ada Garut, Bumi, Pati, ya ini juga ada bencana, masya Allah luar biasa, banyak sekali bencana di sekitar kita. Tetapi perlu dipahami, meskipun yang Cianjur itu yang agak berat ya kemarin, tetapi tetap masih ada amwal yang masih bisa dipakai. Misalnya ada baju yang masih bisa dipakai, itu masih ada harta itu. Artinya harta yang dikurangi oleh Allah itu tidak total hilang semua dari hartanya, tidak. Pasti masih tetap ada harta yang disisakan. Artinya di sini naksin, dikuranginya harta benda kita itu berarti yang tidak diambil semuanya, hanya dikurangi. Wal anfus, dan juga jiwa, jiwa. Ada yang meninggal, ada yang ahibba'uhu, ada orang-orang tercinta di sekitarnya, ada orang ayahnya, ibunya, anaknya, kakaknya, saudaranya, istrinya, suaminya, dan lain-lain sebagainya. Itu juga merupakan ujian ketika ada yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasamarat, dan juga buah-buahan. Ini tentunya tidak hanya fokus ke buah-buahan, tapi hasil apapun yang kita miliki, yang kita peroleh biasanya setiap bulan, mungkin ibu-ibu biasanya setiap bulan ibu-ibu dapat hasil 20 juta kira-kira gitu. Mungkin lebih ya, insya Allah ya. Amin Allahumma amin. Nah, misalnya gitu. Tapi kadang-kadang bisa berkurang. Tidak 20, mungkin tinggal 10 juta hasilnya. Atau mungkin tinggal 2 juta. Atau mungkin berapa. Tapi tetap itu tadi, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, terus kenapa kita diuji? Kenapa diuji? Karena Allah itu pengen membedakan mana yang punya iman, mana yang tidak. Bukan Allah tidak tahu. Allah itu pasti tahu nanti yang akan terjadi apa. Tapi Allah itu hanya ingin membedakan yang lebih jelas lagi, mana yang punya iman, percaya dengan Allah, mana yang tidak. Oleh karena itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau dalam tafsir At-Tabari itu dikatakan dulu, bahkan ketika para sahabat itu, ketika Rasulullah itu diperintah untuk menghadap, sholatnya itu menghadap Ka'bah, awalnya itu adalah Baitul Maqdis Palestina, kemudian diperintah untuk menghadap ke Ka'bah. Ini banyak juga orang yang tidak serius iman kepada Rasulullah, kepada Allah, itu akhirnya dia membangkang, akhirnya dia tidak ngikuti. Wah, tidak mau kalau sholatnya harus ibadahnya berubah. Nah, ini kan salah satu ujian. Saya yakin nggak ada iman, dan dia nggak percaya pada Allah, tidak percaya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketika orang itu punya iman, ketika diuji itu tahu bahwa ini ujian datangnya dari Allah, maka wabashir sabirin, wabashir, dan bawakanlah kabar gembira wahai Muhammad, yang memerintah Allah, yang diperintah Rasulullah. Ini udah nggak ada lawan. Nggak boleh sama sekali, nggak boleh menurut kita. Ini yang memberikan perintah itu Allah, itu yang diperintah Rasulullah untuk apa? Membawakan kabar gembira kepada siapa? As-sabirina, orang-orang yang sabar.
Nah, orang-orang yang sabar itu bagaimana? Orang-orang yang sabar itu as-sabru wa al-habsu. Ini kalau dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, ini saya print semua ya, karena kalau kitab semua 20 atau belasan kitab tadi saya bawakan nanti bukan nggak muat ya, makanya saya print, saya pilih beberapa. Wasabru aslu al-habsu. Sabar itu aslinya atau kata dasarnya itu adalah menahan. Menahan. Wa thawabuhu ghairu muqaddar, dan pahala sabar itu ghairu muqaddar. Tidak bisa dipastikan, tidak bisa dibatasi berapa pahalanya sabar. Kalau pahala sholat jamaah 25 atau 27 derajat, sholat kemudian 1 derajat, itu ada perincian-perincian pahala. Tapi untuk sabar itu tidak ada pahala yang tertulis di situ. Kalau amal-amal baik yang lain itu dilipat gandakan 10 kali, kemudian dilipat gandakan lagi sampai 700 kali lipat. Tapi untuk sabar ini tidak terbatas. Dan salah satu contoh sabar itu adalah orang berpuasa. Berpuasa itu juga habsu, menahan diri dari pagi sampai terbenamnya matahari. Tapi untuk sabar ini tidak terbatas pada pagi sampai sore, sore sampai malam, malam sampai pagi, tidak. Sabar itu harus seterusnya selamanya, harus istiqomah. Oleh karena itu pahalanya tidak terbatas. Ya, butuh latihan, butuh latihan. Karena sesuatu yang luar biasa itu tidak ada yang mudah. Nah, kalau kita ingin biasa-biasa saja, ya akhirnya ya yang mudah-mudah gitu. Tapi sekali lagi ini nanti butuh latihan, sehingga ada harapannya ibu-ibu sudah Yosua ada yang 15 tahun, 16 tahun, ibu nih Yosua yang mana? 17 tahun ya. Tadi ulang tahun kan 18 ya. Oh putri ini, ini Bu Yayu. Nah ini misalnya usia nanti sudah 30, 40, 50 itu sudah semakin bisa sabar. Seiring berjalannya waktu. Tapi itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih, sampai meninggal pun, sampai wafat pun, orang itu tidak pernah bisa sabar. Karena itu tadi butuh latihan pelan-pelan. Lakin layaknya zalika illa bisobri inda sudmatil ula. Tapi sabar yang tadi pahalanya besar sekali itu adalah ketika apa? As-sudmah al-ula. Ketika hentakan pertama, ketika ada kabar pertama yang tidak menyenangkan, dan itu bisa sabar, itu yang pahalanya paling besar. Jadi ketika mendapatkan kabar yang enggak menyenangkan tapi bisa sabar, itu yang pahalanya paling, itu yang paling berat. Ya tadi berproses tetap baik ya, pelan-pelan itu step by step. Karena kita manusia biasa nih, tidak mungkin kalau langsung tuh kayaknya belum gitu. Cuma kalau nanti sabar itu berangsur-angsur pelan, itu rata-rata ya, umumnya manusia itu bisa mendalamnya, gitu. Karena orang itu juga tidak akan bisa mampu untuk menahan emosi dalam waktu yang lama, gitu. Jadi kalau dalam Islam itu kan kalau orang itu mendiamkan orang lain itu maksimal 3 hari. Karena 3 hari itu rata-rata itu sudah sudah menurun lah, paling tidak itu sudah menurun emosinya sudah menurun. Ini ada kata takut, ada kayak perasaan takut sendiri. Gitu. Makanya itu semakin hari itu pasti rasa perasaan yang emosi tadi sudah menurun. Tapi pas ketika pertama, wah ini kan awalnya kan emosi. Tapi kalau kita bisa menahan, wah ini luar biasa. Inilah yang pahala paling besar. Kalau nanti kok harus nunggu beberapa menit, ya berarti dikurang sedikit pahalanya kan gitu ya. Secara logikanya kan gitu. Halo? Tetap tidak terbatas. Gitu. Ini kan sebagaimana hadis innamas sabru inda sudmatil ula. Dan sabar itu ada beberapa bagian. Yang pertama di sini dikatakan sabrun an maksiatillah, fahada mujahid. Sabar, orang itu sabar dari meninggalkan atau menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menjahit namanya. Nah jihad itu kan yang paling besar itu melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu jihad apa? Jihad yang paling besar. Maka orangnya disebut mujahid. Orang yang jihad itu ya orang yang berani, orang yang mampu menahan diri atau menjauhkan diri dari melakukan maksiat. Wasabrun ala taatillah, dan sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza 'abid, dan ini orangnya disebut 'abid. 'Abid itu orang yang ahli ibadah. Ini ada mujahid, ada 'abid. Orang yang meninggalkan kemaksiatan tadi namanya mujahid, orang yang berjihad. Kalau orang yang ahli ibadah, ahli taatan berarti 'abid. Namun ada lagi dalam kitab yang lain dikatakan bahwa sabar itu tidak hanya 2 itu, tetapi sabar itu ada 4. Ini dalam tafsir Ibnu Juzai itu ada 4. Tambahannya adalah sabrun alal bala, sabar ketika menghadapi ujian. Wa huwa matun nafsi mataskhiti wal jazai wal halal, yaitu menahan diri dari marah-marah, dari emosi yang berlebihan, wal jazai, dan bersulo, nangis gulung-gulung, itu karena baru menemukan musibah, dan musibah itu rata-rata ya sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang berat. Nah ini menahan seperti itu, apakah kita mampu atau tidak? Kalau kita mampu, berarti kita termasuk bagian dari orang yang sabar ketika menghadapi musibah. Nah, orang yang bisa sabar menahan diri dari marah-marah, dari gersah-gersulo tadi, itu nanti seharusnya tidak hanya sabar berhenti di situ, tapi ditingkatkan dengan taslim. Jadi ada wafau kosobri taslim. Di atasnya sabar adalah taslim. Taslim itu artinya pasrah. Kita kan manusia biasa, kita kan hamba yang memang tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu siapa tuh? Siapa orang yang paling kuat? Siapa orang paling hebat? Siapa yang paling kaya? Tapi kalau sudah di hadapan Allah itu nggak ada apa-apanya. Apalagi kita, saya sendiri. Ini di hadapan Allah ya sudah nggak ada apa-apanya. Ya berarti bagaimana? Ya sudah taslim saja, pasrah kepada Allah. Ya pasrah saja. Allah menentukan A, B, C, kita ngikuti. Meskipun itu kadang-kadang tadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa fawqa taslim ar-ridho bil qada. Dan di atasnya taslim itu masih ada ar-ridho bil qada, yaitu ridho. Kalau pasrah tadi, ya wis lah aku ya ora iso apa-apa kan. Tapi kalau sudah ridho, itu disertai dengan mahabbah. Nah, disertai dengan rasa senang. Wah itu musibah, ridho plus senang, itu berat ya. Sangat berat sekali itu. Kita harus mencapai titik ridho bil qada. Tapi itu harapannya semoga kita suatu waktu, suatu saat kita bisa sampai pada tahapan itu. Amin Allahumma. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu alladzina idza asabatuhum musibah, ketika mengenai musibah, ketika dia itu mendapatkan musibah, maka yang dilakukan pertama adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini innalillahi ini tidak hanya diucapkan saja, tidak hanya diucapkan bahwa kita itu milik Allah akan kembali pada Allah, tidak hanya sekedar diucapkan, tapi harusnya diyakini dengan bahwa ya kita memang dari Allah. Dulu pas ketika lahir di dunia, ibu-ibu sedaya ketika lahir di dunia bawa sesuatu? Tidak kan? Yang terus betul gelang emas gede-gede nggak tahu. Yang betul. Pas lahir ini buatan emas ketinggalan. Meskipun jauh kelihatan emas dan bukan. Pas lahir itu kita nggak bawa apa-apa sama sekali, bahkan tadi emas, baju saja nggak bawa.
Kalau sekarang sudah diberi apa-apa oleh Allah, dan ini ketika diberi apa-apa itu berarti bukan milik kita secara hakiki, itu kita hanya diberi pinjam, makanya saksi lain. Nah sekarang ketika ada orang yang meminjamkan sesuatu barang pada kita, kemudian diambil lagi oleh orang tadi, kira-kira apa yang dilakukan? Ya ikhlas. Justru kadang-kadang malah ya wes iki memang wayahe dibeleke kudu tak beleke sadurunge dicipuk. Artinya kita siap-siap nanti akan diambil. Oh ini mau diambil, jadi saya siapkan dulu biar nanti ketika diambil itu dalam keadaan lebih baik lagi. Kalau dipinjami Gusti Allah, disilai Gusti Allah, diamanai Gusti Allah, berarti harus dijaga sebaik mungkin, dimanfaatkan sebaik mungkin, ditasarufkan sebaik mungkin. Insya Allah. Jadi yang pertama orang itu bilisan yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua yang dilakukan adalah meyakini bahwa betul semua ini milik Allah. Saya, harta saya, istri saya, keluarga saya, semuanya itu milik Allah dan pasti akan kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Di situ ada yang dengan pegang itu pas ayat itu. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika utawi mengkono alladzina idza asabatul musibah iku 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Orang yang sabar tadi yang dibuktikan dengan ketika mendapat musibah kemudian langsung berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan meyakini serta pasrah kepada Allah, itulah orang-orang yang akan mendapatkan yang pertama sholawatun mir rabbihim. Sholawatun mir rabbihim. Sholawat itu arti kata dasarnya adalah doa. As-sholawatu jamu sholah. Nah, kalau sholawat itu datangnya dari Allah, itu di sini ditafsirkan yang saya stabilo itu, yakni maghfirah, ampunan. Orang yang mau bersabar itu akan mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa sholawatullahi ala ibadi ghufranuhu li ibadi. Kita pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mau bersabar. Amin Allahumma amin. Itu yang pertama yang akan kita dapatkan kalau kita sabar, itu mendapatkan sholawat dari Allah, bukan sholawat dari manusia, tapi sholawat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berupa maghfirah tadi. Kalau sabarnya proses dapat juga. Ya, proses dapat juga, tapi mungkin maghfirahnya Allah juga pelan-pelan. Iya, nah kalau musibah ya kita langsung menyadari, tapi kan dulu gitu. Dulu. Itu normalnya manusia ya, umumnya seperti itu, memang ya seperti itu. Tapi yang jangan sampai dilakukan itu ketika sabar, tapi malah ketika mendapat musibah justru malah emosi, justru malah marah-marah, stres, putus asa. Nah ini jangan sampai. Ada yang seperti itu. Saya punya teman begitu tuh ada sabar ya marah dia. Malah marah. Iya. Kamu nggak merasakan ya Iya. kayak aku ya kaget loh. Ya, mungkin kadang-kadang ada orang yang ketika ada musibah dinasihati gitu, justru malah Ya kan kita mesti yang sabar ya. Itu kan sih kata yang kan kita gitu kan. Terus kemudian yang kedua yang akan didapatkan oleh orang-orang yang sabar ketika mendapatkan musibah itu adalah warahmah. Warahmah artinya kasih sayang. Nah, kasih sayang itu berarti apa? Kasih sayang itu walahum ma'al maghfirah allati biha syufa'an dzunubihim wa taghammadaha rahmatan minallah. Dia akan mendapatkan kasih sayang di samping diampuni gitu, diampuni seluruh dosa-dosanya, dan juga diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan yang ketiga adalah wa ulaika humul muhtadun. Orang itu akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayatan ilal haqq, yaitu petunjuk pada menuju yang kebenaran.
Ini tiga hal yang akan diperoleh ketika orang itu mau bersabar. Jadi semoga kita semua bisa melatih diri. Sekali lagi saya mengajak diri saya sendiri, yang ibu semua melatih untuk bisa bersabar pelan-pelan. Semoga kita termasuk orang-orang yang as-sabirin. Amin Allahumma amin. Saya kira cukup sekian. Pak sudah rawuh, kita akhiri dengan baca takmir. Kita akhiri dengan baca takmir. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekarang mohon dimaafkan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bantul. Terima kasih kami sampaikan kepada Abi yang telah menyampaikan nasihat-nasihatnya. Semoga nasihat-nasihat yang telah disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Cara selanjutnya dari doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Wasim Masduki. Kepada Bapak kami persilakan. Itu permohonan doa, mungkin doa berkait dengan Bapak insyaallah. Dan ini yang itu doa mengenai sakit, mengenai studi, ujian, atau sekolah, pekerjaan, terus mengenai khusus bagi almarhum, bagi hajat khusus untuk Bapak Haji Mardiono, Ibu Ida Rahmah, ya. Kemudian ada pernikahan Ardan dan Lani dimudahkan, ya. Kemudian usaha Farodi Training Center kembali aktif, Mbak Salma Dia Saraswati disegerakan jodohnya, Mbak Emma Sarin Istian dimudahkan dengan rekan bisnisnya, target tercapai. Mbak Salma Pradika Sandi dimudahkan tesnya di BUMN sehingga diterima. PT SKI berkah dan mencapai target. Aulia Kusuma Nitias segera diberi omongan. Irfan Dias Tesa Putra dimudahkan dan lancarkan tes BUMN. Kemudian Sony Indra bisa pindah ke Jawa tugas kerjanya. Terus Budi Setiawan dimudahkan dalam menyelesaikan studi S3-nya. Doa untuk para pemilik apartemen MPV Jogja agar bisa mendapatkan haknya sebagai pembeli. Semoga para hakim diberi kelembutan hati, terbuka pintu hati sehingga bisa memberikan keputusan yang adil. Dan yang terakhir, doa untuk Ananda Diah santri untuk yang Bu Yayu untuk di ulang tahun, mungkin tambah rajin, tambah sehat, menjadi anak yang solehah. Kemudian buat Mbak Diah Puspita Rahayu, semoga ujian dan sekolahnya dilancarkan, menurut sama orang tua, pekerjaan dilancarkan, pekerjaan partner nih, dan karir Bu Yayu semakin lancar dan rezeki lancar dan juga berkah. Semoga Bu Yayu di 2023 bisa segera umroh, amin.
dan itu sekali sudah sekian kalinya kita memberikan dorongan motivasi pada kami keluarga anak saya berdua, anak saya yang lain. Alhamdulillah, semoga atas kerawan yang menjadikan wasilah membaca Al-Quran, Al-Quran, ya silatul arham, silatul dan dorongan daripada ibu karena doa para ibu ini punya sangat mustajab dan perjuangannya tanggung jawabnya dan insya Allah di sisi Allah kita berikan sebuah perjuangan karena ini hari Jumat di sini ada saat mustajab jadi doa-doa yang baik-baik semuanya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada hadirin walaupun ini atau sholat walaupun ini atau sholihah masalah walafiat wassalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Allah yang syarifnya dan zaman walaupun ini hawaijina wa hawaijina sekali aja di sirul fatihah alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma watahadda ya Allah, watahadda min khusumaihi min bulugha'i bil alba wa lam yajid bihi qadira. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka haqqan wa anta lam tazal bidan ahli. Allahumma ya muyassir kulli 'asir yassir 'alaina kulli 'asir فتيسر وعسر عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج الى البيان التفصيل حاجاتنا اليك كثير وانت عالم بنا وبصير. اللهم انا نخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم في سنة الدعوة بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك برحمتك يا أرحم. اللهم يا الله اللهم يا صاحب كل فريد ويا جابر كل نسير ويا صاحب كل ضعيف ويا مقوي كل ضعيف ويا مغني كل فقير ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير. اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير وتيسر عسير عليك سهل يسير. اللهم اخصنا بعلمك التي لا تنام وكنفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا انت قوتنا ورجاؤنا. وكم من نعمة انعمت بها علينا قال لقد شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قال لقد شكرنا. فمن قال عند نعمتي شكرنا فلم يحلنا ومن قال عند بلاء صبرنا فلم يحلنا ومن رآنا خطايا فلم يحبطنا ويد المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويد النعمة التي لا تحصى عددا. نسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبك نطلب في نحو الأعداء والجبار. اللهم أعنا على ديننا بدنيانا وعلى آخرتنا بالتقوى واخبرنا فيما غلنا ولا تكلنا بنفسنا فيما حضرنا يا من لا تغفر الذنوب ولا تنقص المغفرة. هب لنا ما لا يضرك وكن لنا ما ينقصك يا إلهنا. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا حلالا واسعا مباركا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى من الناس
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا واجعلنا شاكرين لنعمتك مسلمنا بها قابلين لها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واختم لنا ولمك بالخير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بنية القبول. بسم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك سورة والله تقبل الله منكم Allah Subhanahu wa taala berikan barokah dan ijabah. Matur nuwun sangat ibu yang paling penting. Assalamualaikum.